Selamat malam, jumpa kembali di channel Hoketektong Paraan. Malam ini tanggal 3 Februari tahun 2023 dan kebenaran hari terakhir di tahun macan menurut perhitungan sesuatu, karena Lip Jun akan jatuh pada tanggal 4 Februari, di mana beberapa saat lagi saat pergantian tahun dari macan ke kelinci. Kami hadir di sini di belakang panggung Potehi di arena Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. Perkenalkanlah, kami di belakang panggung Potehi ini menerangkan satu-satu dengan sebisanya kesibukan apa yang terjadi di belakang panggung sebelum pementasan atau sesudah pementasan dan ketika waktu pentas. Pertama-tama yang utama adalah di sini ada beberapa wayang yang sudah ada pakaiannya. Kemudian mungkin di beberapa saat tertentu dia akan ganti pakaian. Itu kesibukan pembantu dalang atau jujiu. Pembantu dalang itu tugasnya ketika akan tampil, dia dengan sangat seksama membenahi pakaian, rambut, dan posisi kaki. Kemudian sebelum tampil dia harus kontrol kemana arah kepala, itu dibetulkan dulu. Nah, setelah cara keluar adalah tangan yang satu ambil korden, kemudian ini keluar. Setelah korden ini melangkah, kaki melangkah. Ini kesibukan pembantu dalang, di mana dia juga harus mendobel. Kalau keluar wayang dua, yang satu dari sebelah sana. Kemudian untuk percakapan yang bicara adalah dalang utama yang bicara. Dia harus mengikuti gerak-gerak apa yang dibicarakan. Ini tugas pembantu dalang. Nah, kedua ini harus kodenya kan tidak boleh pakai suara. Kalau suara pasti masuk. Nah, dengan kode-kode tertentu dalang itu akan menginstruksikan kepada pembantunya dengan kode tangan begini atau begini. Itu tiap-tiap dalang juga kodenya mungkin lain-lain, jadi pembantu harus menyesuaikan, menghafalkan supaya wayang tampil seperti boneka hidup sungguhan. Itu pertama pembantu dalang. Nah, sedang dalang sendiri yang ngisi suara di sini juga kadang-kadang kalau keluar 4 wayang, pembantu keluar 2, dalang 2. Jadi tangan bekerja, kodenya pakai kaki. Kodenya pakai kaki. Kadang-kadang ini kode apa, ini kode apa. Nah, itu tiap dalang mempunyai bahasa isyarat sendiri-sendiri. Kemudian pemusik yang aslinya tambur beserta sudah dicanteli ini replika dari alas kaki bakyak itu bahasa Hokkien. Jadi ini replika dari
bahagia. Kita masih menghargai pendiri KPUTI. Musik ini masih dipertahankan sampai sekarang. Kemudian nada-nada ini juga replika alas kaki yang jatuhnya besar dan kecil. Kemudian cara memainkannya dengan menggoyangkan tangan, iramanya disesuaikan, yang tangan sini memukul tambur juga kadang-kadang ini. Kemudian lagi yang pegang terumpet lembari, pegang ini adalah suatu replika alat makan ketika dulu zaman dinasti Tang di dalam penjara. Terus itu besar kecil anunya cara bergantian. Ini begini, ini kayak piring besar, kayak piring kecil dijatuhkan ke lantai. Nadanya nada itu bertahan sampai sekarang. Jadi ini cuman penyempurnaan replika setelah KPUTI itu diakui oleh istana, baru musiknya pakai ini. Aslinya bekas alat makan yang mungkin masih kotor, jatuhkan ke lantai. Ini nada panci susun rantang yang untuk lauk pauk. Nada rantang yang ditabuh pakai sembarang waktu, sembarang alat di penjara yang kan mungkin ininya dulu pertama juga sobekan pakaian penjara untuk nabuh. Alat-alat ini selesai, kemudian ada beberapa senjata. Ini pembantu dalang harus hafal. Ini pakemnya, senjatanya apa, mereka bercerita pada zaman apa, senjata yang diketemukan senjata apa, itu harus di luar kepala pembantu dalang, karena begitu akan keluar mereka harus sudah tersetting, senjata sudah di tangan. Nah, untuk gantinya mungkin satunya musuh, ini dari kerajaan mana, senjatanya apa, itu harus gesit-gesit memilih dan dengan waktu yang tepat sebelum keluar. Di belakang panggung ada beberapa replika kursi dan meja. Meja ini pun bisa untuk dua bagian. Kalau yang keluar dewa, simbolnya adalah Imyang. Kalau yang berada di belakang meja ini raja atau perdana menteri, cukup pakai simbol ini. Setiap keluar meja mereka di sini harus rajin mengontrol pada saat apa ini keluar, yang mau keluar dewa atau raja. Kalau dewa keluar dengan membalikkan ini, otomatis ini akan disandarkan di sini. Nah, kursi ini pun sangat-sangat indah. Kalau dari belakang panggung posisi begini, dan ini akan posisi duduk. Ini dibuat lantar supaya duduk sungguhan, dan tangan dalang atau pembantu dalang itu bersandar di sini.
Tapi karena tertutup oleh pakaian dan kaki, maka tangan itu nggak kelihatan. Demikian posisi duduk, ya tangannya sungguh duduk beneran. Tapi oleh karena waktu pentas tertutup oleh pakaian, ada wayang kantong, nggak kelihatan. Ini kalau menggerakkan kaki misalnya bisa dengan sentuhan jari. Sentuhan jari dan bicara apa sungguhan, mereka dengan menggerakkan tangan atau menganggukkan kepala. Yang satu saat duduk, dia duduk seperti duduk di lantai. Ini tangan juga sandaran dengan alas meja. Jadi tinggal yang gerak, yang main jari-jarinya. Jadi ini kalau begini tinggal gini, yang main itu adalah cuman jari-jarinya. Tangan sandar sama meja. Demikian tugas seorang pembantu dalang itu ketelitian dan harus bisa terima isyarat-isyarat dari dalang. Dalang tertentu harus, oh ini begini, kalau kode begini mungkin kamu harus pae, yang satu harus pae terhadap ini. Itu kodenya apa? Mereka harus hafal. Kalau salah langkah, tentu di penampilan di depan panggung ini kacau. Kadang-kadang keluar. Siapa waktu perang loncat ke atas. Ini pintu yang di atas. Ini kalau loncat tinggal masukkan ke sana. Ini dibuka, ini loncat, tangkap di sini. Demikian adegan-adegan dari pembantu dalang dan dalang. Soal pengisian suara dia juga mic itu sudah, karena kalau mic-nya ditantel seperti ini, kadang-kadang dengan main wayang kabel tersangkut senjata. Jadi paling aman adalah digantung di sini. Posisi dia main begini, ini sudah otomatis dekat dengan mulut. Demikian rahasia-rahasia sibukan di belakang panggung Potehi. Ada satu lagi, properti Potehi, seperti mengikat tahanan atau apa dengan bantuan seutas tali. Nah, ya kayak tahanan udah diikat. Ini harus cepat ambilnya dari kotak, harus cepat ambilnya. Nah. Jadi celana panggung kayak orang diikat beneran. Ini rahasia-rahasia kesibukan di belakang panggung Potehi. Jadi mereka bekerja selalu tepat waktu. Enggak, beberapa properti seperti senjata, bendera, ataupun ganti pucuk senjata itu udah tersedia semua. Seperti ini untuk adegan sembayang. Kira-kira kalau meja tampil begini dibawa oleh Potehi, dengan dibawa dia seolah-olah menaruh yolo di atas meja. Tapi ini kan ini kelihatan aslinya. Mereka menata sembayang selesai dengan sangat cepat, dan pembantu dalang untuk menggalikan alat-alat itu ke tempat aslinya, dan keadaan tempat aslinya supaya nanti kalau dipakai lagi dia tidak gagap, tidak
selesai. Demikian semua yang bisa saya terangkan dari lapangan, di mana Potehi pas pentas di Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. Terima kasih. Kalau ada tutur kata, kesalahan tutur kata atau salah adegan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya.